Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah siswa dan siswi sekalian, dalam pembelajaran kali ini Bapak minta buku atau barang-barang yang tidak penting atau tidak ada kaitannya dengan pembelajaran kita, Bapak simpan dulu. Oke, di sini Bapak sambil mengabsen. Sarwani, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Jumiati. Hadir Pak. Nah, ada semua ya. Ya. Saudara murid-murid sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang taat. Coba Sarwani, sebutkan pengertian tentang taat. Baik Pak. Taat itu Pak berasal dari bahasa Arab yang berarti tunduk atau patuh Pak. Ya betul. Tepuk tangan untuk Sarwani. Coba Nabila, Pak. sebutkan dalil tentang taat. Surah An-Nisa ayat 49 Pak. Ya benar. Tepuk tangan untuk Nabila. Sekarang Jumiati, sebutkan keutamaan dalam kita taat pada Allah. Seandainya yang saya tahu Pak ya, salah satunya itu memperoleh ridho Allah. Ya. Karena ridho Allah itu mampu menaati perintahnya Pak. Nah, ini kita dapat ridho Allah dan mampu menaati perintahnya Pak. Itu salah satu manfaatnya Pak yang saya tahu. Ya, benar. Nah, para murid sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang ikhlas. Nah, dalam ikhlas ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah dalil. Dan yang ketiga contoh. Dan yang keempat adalah keutamaan. Kira murid-murid sekalian, Bapak ingin tahu siapa tahu tentang materi ikhlas? Coba Sarwani tahu apa yang dimaksudkan dengan ikhlas? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Nabila? Tidak tahu Pak. Jumiati? Ikhlas apa itu ikhlas? Kurang tahu Pak. Oh, tahu. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian semua atau murid-murid bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian dari ikhlas, bisa menyebutkan dalil dari ikhlas, dan bisa memberikan contoh dari ikhlas, serta bisa menyebutkan keutamaan dari ikhlas itu sendiri. Paham? Paham Pak. Baiklah. Di sini Bapak sudah menyediakan satu media untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita bahas yang pertama adalah pengertian tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Dan sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan semua aspek. Nah, lebih singkatnya kita mengetahui pengertian dan ikhlas ini adalah melakukan sesuatu dengan niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Sarwani coba sebutkan dari pengertian dari ikhlas. Baik Bapak, ikhlas itu secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalil tentang ikhlas. Salah satu dalil yang membahas tentang ikhlas yaitu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 162. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan ayat ini. Yaitu kalian bisa biasa terbaca dalam sholat, yaitu ayatnya berbunyi, Qul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba kita sebelum kembali dalilnya. Al-Quran surah Al-An'am ayat 192. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang bentuk-bentuk atau contoh perilaku ikhlas. Nah, di sini Bapak sudah ada mencantumkan 4 contoh. Yang pertama, tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap manusia yang melakukan sesuatu dengan ikhlas, mereka tidak akan mengharapkan imbalan apapun dari manusia. Tidak akan pernah. Yang mereka harapkannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu mencakup seluruh aspek, baik menambah rezeki ataupun diberikan keberkahan dalam umur. Nah, yang kedua adalah tidak merasa terpaksa atau terbebani. Nah, jadi orang yang gemar melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, maka mereka akan melakukan itu dengan senang hati atau tidak terpaksa dan terbebani. Nah, sedangkan yang ketiga, mengerjakan dengan sepenuh hati. Nah, sebelum yang Bapak bicarakan, karena orang yang melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, maka mereka tidak akan terpaksa dalam melakukan sesuatu, melainkan mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah, yang keempat, tidak karena dipuji atau disanjung oleh pihak lain. Nah, selanjutnya, dampak positif beramal secara ikhlas. Nah, yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai kehendak Allah yang menyuruhnya. Artinya apa? Karena kalau seseorang itu telah berbuat ikhlas, maka dia akan memperoleh kepuasan batin. Lain dengan orang kalau melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas, terasa terbebani dalam hatinya. Nah, yang kedua, merasa senang adanya harapan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ridho ya. Karena orang yang melakukan sesuatu kebaikan atau amalan dengan ikhlas itu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik. Maksudnya adalah orang yang gemar melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka dia akan terus-menerus dalam berbuat kebaikan tanpa melihat perbuatan yang dia lakukan. Nah, itulah yang tadi yang Bapak bisa jelaskan tentang materi ikhlas. Nah, siapa yang belum paham tentang materi ikhlas ini? Ada yang belum paham? Insya Allah paham, Pak. Ya, tidak ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Saya sedikit tidak jelas tentang informasi itu. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara, kan kita kadang ibadah nih Pak, kadang ibadah terus tuh jujur aja Pak, kadang sulit ikhlas gitu kan, menyampaikan asalkan ibadah aja. Terus saya ingin tanyakan Pak, bagaimana cara kita beribadah dengan ikhlas Pak? Nah, pertanyaan bagus dari Jumiati. Mungkin murid-murid semua ada yang ingin menjawab? Ada yang menjawab? Ada? Tidak tahu, Pak. Oke. Sini akan Bapak berusaha menjawab dari pertanyaan Jumiati, yang mana pertanyaan Jumiati yaitu bagaimana cara kita melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Iya Pak. Nah, di sini Bapak ada mempunyai 2 jawaban. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam melakukan sesuatu dengan ikhlas. Nah, kita tuh setiap hari kalau kita sholat ataupun dalam keadaan apapun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam hati dalam berbuat kebaikan. Yang kedua adalah luruskan niat pada setiap melakukan sesuatu. Nah, apabila kita ingin terbiasa dalam melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka kita harus luruskannya dulu apa yang kita berbuat. Paham, Cimeti? Paham Pak. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan tiga buah kartu. Nah, di sini Bapak akan berikan dulu masing-masing. Nah, tugas kalian adalah mencatat atau menuliskan 1 soal saja tentang materi kita pada hari ini. Soalnya tuh, Ben.
Nah, teman-teman kalian sudah mencatat atau menuliskan satu buah pertanyaan, maka dari itu Bapak akan kembalikan pertanyaan ini tapi lain orang. Oke? Oke, Bapak akan memberikan waktu 1 menit untuk mencari jawaban dan tuliskan jawaban. Mungkin tinggal 30 menit lagi. Masalahnya 30 menit. Pak, sudah Pak? Sudah? Ya, betul. Sudah Pak. Sama ini sudah? Sudah Pak. Sudah semua? Sudah. Nah, di sini Bapak akan menyuruh kalian satu orang maju untuk membacakan pertanyaan dan jawaban. Coba Jumiati maju, bacakan pertanyaan dan jawaban yang sudah kamu jawab. Di sini saya mendapatkan jawab pertanyaan. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawaban saya Pak, mengetahui jawaban pengetahuan saya Pak ya. Kalau keliru mohon diperbaiki Pak. Menurut saya, dengan kita membersihkan hati, membersihkan diri, agar kita bisa melakukan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Terus dengan kita bersyukur, dengan kita bersyukur juga bisa melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang saya ketahui Pak. Ya. Jadi dalam menurut semua ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar atau tambahan dari jawaban Jumiati? Paham Pak? Hah? Sorry Pak? Ya, menurut Bapak jawaban Jumiati sudah benar. Berikan tepuk tangan untuk Jumiati. Sekarang Sarwani, silakan maju ke depan. Silakan Pak. bacakan pertanyaan dan jawaban. Saya mendapat pertanyaan, apa dalil yang biasa disebutkan dalam ikhlas? Jawaban yang saya temukan itu Pak, dalil menyebutkan perbuatan ikhlas ini terdapat dalam surah Al-An'am ayat 192 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, Tuhan semesta alam. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau komentar? Pak, Silakan, Jumiati. itu ada surah itu yang menyatakan tentang ikhlas itu Pak. Terus saya mau tanya, terus bagaimana penerapannya ikhlas di situ Pak? Apa yang bisa menonjol ikhlas dari ayat itu Pak? Apa Sarwani? Maaf Pak Siti. Tidak tahu. Tapi ada sedikit koreksi dari jawaban Sarwani. Tadi Sarwani ada mengatakan bahwa surah yang mengatakan tentang ikhlas itu dia katakan surah Al-An'am ayat 192. Surahnya betul Al-An'am tapi ayatnya sama. Yang benar adalah surah Al-An'am ayat 162. Apa ya? Ya, itu kalau dikoreksi silakan duduk. Baiklah siswa dan siswi sekalian, tadi sudah Bapak jelaskan tentang materi tentang ikhlas. Nah, sini Bapak akan menyuruh salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada materi kita pada hari ini. Coba Nabila, coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan materi tentang ikhlas.
Dari pengertian itu secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotor. Terus secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Mengapa demikian? Ternyata nilai setiap amalan seorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dalam berniat. Artinya menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan. Terus dalil tentang ikhlas, salah satu ayat yang berkaitan dengan ikhlas adalah surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini merupakan ayat yang sering dibacakan ketika sholat, yaitu sholat saat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Terus bentuk-bentuk contoh perilaku ikhlas. Yang pertama, tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain dari Allah SWT. Kedua, tidak mengharapkan dipaksa atau terbebani dalam melakukan suatu pekerjaan, mengerjakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, tidak karena ingin dipuji dan disanjung oleh pihak lain. Yang selanjutnya, dampak positif beramal secara ikhlas, memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai kehendak Allah yang menyuruhnya. Selanjutnya, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisinya. Terakhir, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Terima kasih. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak katakan di awal pembelajaran, bahwasanya di akhir pembelajaran Bapak akan mengevaluasi tentang materi-materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, maka dari itu Bapak minta semua buku catatannya ditulis dulu, karena Bapak ingin bertanya apakah pemahaman atau pengetahuan tentang materi kalian di kelas ini apakah sudah cukup atau tidak. Nah, coba sekarang Yumiati. Tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian dari ikhlas. Sekarang kamu jelaskan pengertian ikhlas secara bahasa dan istilah. Tadi yang saya tangkap Pak dari penjelasan Bapak, pengertian ikhlas secara bahasa itu adalah bersih ataupun bersih dari kotoran. Nah, itu suci Pak. Terus sedangkan menurut istilah yang saya dapat itu adalah ikhlas itu berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam kehidupan dalam semua aspek. Jadi dapat saya katakan bahwa ikhlas secara bahasa itu bersih, terus ikhlas secara istilah itu mencari ridho Allah. Ya, benar sekali jawaban dari Yumiati. Sekarang Nabila, coba Nabila sebutkan dua saja contoh atau bentuk dari perilaku ikhlas. Yang saya ketahui Pak, itu tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain ridho Allah SWT. Terus juga mengerjakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh Pak. Ya, benar sekali jawaban dari Nabila. Silakan cukup Nabila. Selanjutnya Sarwani. Coba Sarwani sebutkan dampak positif dari melakukan kegiatan secara ikhlas. Yang saya tahu itu hanya dua Pak. Yang pertama, merasa senang karena adanya harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Ya, benar sekali. Berikan aku untuk Sarwani. Baiklah, murid-murid sekalian, tadi Bapak sudah mengevaluasi kalian tentang materi yang sudah Bapak bahas dan alhamdulillah kalian sudah menjawabnya dengan benar. Dan akhirnya bisa dikatakan bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini tersampaikan. Ya. Baiklah, murid-murid sekalian, ada yang ditanyakan tentang materi ini? Tidak ada? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin ingatkan bahwasanya di minggu depan kita akan mempelajari tentang taubat.
Maka dari itu Bapak pesan kepada murid-murid semua, harap membaca buku paketnya yang berkaitan tentang taubat. Nah, untuk materi ikhlas kita pada hari ini, Bapak harapkan kalian bisa mengembangkan kembali atau memperluas ilmu pengetahuan kalian tentang ikhlas ini, baik bertanya kepada orang tua ataupun ustaz-ustaz apabila kalian sedang mengaji. Paham? Paham, Pak. Oke. Mungkin cukup sampai sini pertemuan kita. Kita lanjutkan di minggu depan. Bapak akhiri. Kalau tidak akan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.